Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, pemirsa channel Rumah Quran Al Muslim TV yang berbahagia, kita bahas satu topik yang sangat menarik bagi kita terkait bagaimana pengaruh destruktif atas dosa. Setiap hari manusia berdosa. Setiap hari kita tidak mungkin terhindar ya dari dosa itu sendiri. Maka dari itu Rasulullah mewasiatkan kepada kita untuk bisa banyak beristighfar, ya paling sedikit dalam sebuah hadis 70 kali bahkan 100 kali satu hari. Apalagi di bulan Rajab ini para ulama juga menghadirkan atau mengarahkan kita untuk banyak-banyak beristighfar karena bulan Rajab adalah bulannya kita bertaubat. Ya, bagaimana para ulama mengajarkan kita untuk setiap ba'da subuh dan ba'da maghrib ya untuk beristighfar dengan istighfar ya yang diajarkan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya atau yang lain ya agar kita bisa mengajak ya ahli keluarga kita, kawan kita, saudara kita untuk banyak beristighfar ya meminta taubat. Oleh karena itu dalam sebuah surah di dalam surat Al-Isra ayat ke-7 ya in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya Allah mengatakan apabila kita berbuat kebaikan maka kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Allah tidak butuh kebaikan kita. Begitupun ketika kita berbuat kesalahan, membuat dosa, kembali akan menjadi dampak bagi diri kita. Maka dari itu, pengaruh destruktif dosa pada hati ini sangat luar biasa. Ya, ada sebuah kisah yang dikisahkan, yang kita sering dengar atau kita pernah dengar, ya kisah dari Syekh Al-Junaid, ya salah satu tabi'in yang sangat terkenal, ulama besar, ulama yang saleh dan sebagainya. Pada suatu saat dia pernah melintas di sebuah jalan di Baghdad. Nah, pada suatu saat dia melihat ada seorang kakek tua, ya kakek tua ini meminta-minta di jalan. Dia tidak menghardik, dia tidak mengusir, dia tidak memukul dan tidak ada tindakan apapun. Dia hanya sekedar dalam hatinya berbicara. Alangkah hinanya orang tua ini. Sudah tua tetapi tetap meminta-minta. Yang terlintas dalam hati Al-Junaid. Apa yang terjadi setelah itu? Al-Junaid setelah kejadian itu, dia merasa sulit sekali membaca Al-Quran. Dia merasa sulit sekali bangun malam. Dia merasa sulit sekali menghafal hadis-hadis Rasulullah. Lalu dia bermutaba'ah. Dia bermuhasabah, apa yang aku lakukan? Aku tidak melakukan kemaksiatan, aku tidak melakukan dosa. Tetapi oh iya ternyata aku pernah melintas di sebuah jalan, ya. Dia hanya terbersit dalam hatinya ya sedikit ya menganggap remeh orang tua yang ada di jalan itu. Maka dicarilah orang tua itu besoknya ke sana kembali tidak ditemukan. Pada akhirnya ditemukan orang tua ini sedang dalam penantian makanan yang bekas yang lewat dalam sebuah sungai di Baghdad. Intinya orang tua ini sedang menunggu sampah yang lewat ya di sungai yang ada di Baghdad ya untuk mengambil sisa-sisa makanan. Dihampirilah orang tua ini, Al-Junaid sebelum menegur orang tua ini pun akhirnya menanyakan, "Sudah taubatkah ya Junaid?" Masya Allah, ternyata orang tua ini adalah waliullah. Di sini bisa kita ambil pelajaran, maksiat hati saja terbersit dalam hati kita saja atas hal-hal yang membawa ya keburukan bagi hati kita. Ya, yang tidak kita lakukan. Ini berdampak kepada orang-orang tertentu. Seperti Al-Junaid tadi. Kebayang apabila kita melakukan sesuatu yang berdampak pada diri kita dan orang lain. Kezoliman, ya, kebohongan, penipuan, dan lain sebagainya. Atau kemaksiatan lainnya. Pastilah Allah akan memberikan ganjaran. Dan na'udzubillah summa na'udzubillah apabila itu ganjaran sampai kita bisa, ya, Allah cabut hidayah dari diri kita. Apabila Allah pastikan tempat kita di neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka dari itu pengaruh destruktif dosa ini perlu kita perhatikan, perlu kita jadikan renungan ya. Jangan sampai kemaksiatan buruk ini menjadi keburukan bagi hati kita. Dalam sebuah hadis, apabila hati ya dalam tubuh kita ada segumpal darah dan dalam segumpal darah itu ada sebuah benda ya yang itu namanya hati, maka buruklah apabila ini buruk dan maka baiklah apabila ini baik. Maka dari itu perlulah kita jadikan ini sebagai perenungan. Apa yang menjadi hal lain yang berdampak pada dampak destruktifnya dosa ya?
Yang kedua adalah diharamkannya memperoleh ilmu. Nah, ini juga bahaya. Bukan hanya hati kita yang rusak, tapi kita tidak akan mendapatkan ilmu. Apa bedanya ilmu dengan pengetahuan? Ilmu adalah cahaya. Pengetahuan kita bisa dapatkan hadir hari ini dengan membuka internet, kita cari di Google, itu udah pengetahuan. Tetapi ilmu adalah cahaya. Ilmu yang bisa merubah diri kita dari buruk menjadi yang baik. Dari yang tidak benar menjadi benar. Dari jalan syaitan menjadi jalannya Allah. Itulah ilmu. Ya, bukan hanya sekedar pengetahuan, ya. Yang kedua adalah diharamkannya rizki. Maka dari itu, kalau kita sedang dalam kesempitan rizki, maka coba mutabaah, maka coba muhasabah. Jangan-jangan hubungan kita sama Allah ada barrier, ada penghalang, ada dosa, ada hal-hal yang kita zolimi, hak-hak orang lain. Maka dari itu, maka bertaubatlah dan tunaikanlah hak orang lain. Yang terakhir, yang ketiga, ya, menurut Ibnu Qayyim, orang yang melakukan dosa, kita akan merasa keterasingan, asing dari Allah, merasa Allah tidak berserta kita, seakan-akan hidup ini hampa, seakan-akan hidup ini merasa berjalan tanpa tujuan. Karena adanya apa? Hilangnya sinyal diri kita, hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah di bulan taubat ini, bulan Rajab ini, kita perbaharui taubat kita perbaharui, ya, istighfar kita. Semoga Allah rubah kita menjadi orang-orang yang baik menuju jalannya. Demikian saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.